Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bagaimana kabar kita di minggu pagi ini? Kiranya kita tetap menyadari bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat kita bisa tetap hidup dan bernafas di pagi hari ini. Walaupun mungkin beberapa dari kita sekarang ada yang sedang menjalani isolasi mandiri atau sedang dalam proses pemulihan dari kelemahan-kelemahan fisik yang dialami. Tetapi kiranya semangat kita di pagi hari ini untuk berdoa dan mendengarkan sapaan Tuhan bisa menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi rintangan hidup yang ada. Karena firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Pagi hari ini juga saya ingin menyapa beberapa saudara terkasih yang dalam kebahagiaan pertambahan usia. Ada Bapak Julius Kunsiang, Saudari Marta Bongi, Saudari Elizabeth Ika Wantikono. Kiranya dengan pertambahan usia yang masih diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara-saudari terkasih bisa menjadi proses berlanjutnya pelayanan-pelayanan dalam hidup beriman kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, pagi hari ini kita akan membuka lembaran baru dalam hidup ini. Tentu saja semuanya itu bisa terjadi hanya karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita merespon anugerah dan berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa dan mendengarkan firman-Nya, agar kita bisa memulai langkah kehidupan kita hari ini berdasarkan dari tuntunan dan arahan kehendakan Tuhan kepada kita. Sebelum kita membaca sapaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi hari ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami, melalui firman yang akan kami baca dan kami dengarkan. Sehingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami, dalam kami bertindak agar bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu, berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Tuntunlah kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 yang menyatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Kekasih-kasih Tuhan, nats Alkitab yang barusan kita baca ini tentu sudah sering kita dengarkan. Bahkan nats ini menjadi salah satu lirik dalam lagu rohani. Penekanan Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11 ini tentu adalah tentang hal berdoa. Berdoa adalah suatu yang identik dengan kehidupan beriman kita.
Secara umum, biasanya orang-orang memahami kegiatan berdoa dalam dua pengertian. Pengertian pertama, doa sebagai cara mujarab atau langkah mujarab yang kita ambil ketika berhadapan dengan masalah hidup. Kita berdoa kepada Tuhan dan hanya menunggu penyelesaian yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menempatkan doa sebagai pelarian terhadap segala masalah hidup. Tidak perlu berusaha lagi, yang penting berdoa dan berharap semuanya akan berjalan oke-oke saja. Karena sudah berdoa. Nah, yang kedua, doa sebagai kartu terakhir atau cara terakhir yang kita tempuh dalam penyelesaian masalah. Jadi kalau kita sudah berusaha mati-matian dalam menjalani hidup, kok masih begini-begini aja hidup ini, maka kita berdoa. Siapa tahu Tuhan akan membuka jalan bagi kita dalam menjalani hidup ini. Ini berarti kita seakan-akan menempatkan doa sebagai langkah terakhir jikalau kita sudah terhimpit dan terjepit oleh suatu masalah. Tetapi dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 ini, Tuhan Yesus dalam pengajarannya mengatakan bahwa kita harus seoptimal mungkin menjalankan doa-doa tersebut. Kita bukan hanya meminta, tetapi juga mencari. Bukan hanya mencari, tetapi mengetuk juga. Kita diajak untuk aktif dalam doa. Itu artinya doa bukan hanya kata-kata saja yang keluar dari mulut, tetapi harus ada tindakan nyata juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berdoa untuk memaksa Tuhan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Karena jawaban atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan sepenuhnya adalah otoritas Tuhan sendiri, sesuai dengan hikmat-Nya dan anugerah-Nya. Seperti di ayat 11 yang mengatakan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita yang meminta kepadanya. Jemaat terkasih, kiranya dalam hidup beriman kita, walaupun di tengah kondisi yang semakin menegangkan ini, kita bisa menyadari bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Apalagi kita yang selalu berdoa kepadanya dalam kerendahan hati dan syukur. Percayalah bahwa seorang bapa tidak akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti. Mari menapaki jalan kehidupan di pagi hari ini dengan doa yang nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ucap syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa pagi hari ini. Kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau beserta kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami ingin memanjatkan doa permohonan kami untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberi perlindungan kepada negara kami ini. Engkau memberkati para pemimpin kami. Tolong berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin. Kiranya kuasa-Mu nyata dan hadir, memberikan kekuatan di tengah rencana-rencana dalam menangani pandemi yang semakin menjerat kehidupan kami ini. Kami juga mendoakan setiap gereja-Mu serta peranan gereja dalam setiap usahanya memutus rantai penyebaran COVID-19. Sertai dan berkati setiap keberadaan gereja-Mu ini ya Bapa, dalam pelayanan dan kesaksian di tengah masa pandemi. Berikan kekuatan serta kemampuan dalam memberi dan melayani nama-Mu. Terkhusus jemaat-Mu GPIB Salom Sidoarjo,
Engkau menyertai dan memberkati Ibu Pendeta Matilda, setiap majelis, karyawan kantor, dan keluarga jemaatmu dari sektor pelayanan 1 hingga yang ke-7. Bapa sertai dan lindungi di setiap tugas dan pelayanan kami. Engkau beri kekuatan dan penghiburan di tengah masa pandemi ini, sehingga kami semua selalu dalam penyertaan-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa kepada saudara-saudari kami yang hari ini dalam kesukacitaan pertambahan usia. Bapak Julius Kunsiang, Saudari Marta Bongi, Saudari Elizabeth Ika Wantikono. Kiranya dengan pertambahan usia yang masih diberikan oleh Tuhan bisa menjadi proses berlanjutnya pelayanan-pelayanan dalam hidup beriman mereka kepadamu. Juga kami memohon kepadamu ya Tuhan agar setiap jemaat-jemaat yang mengalami lemah fisik ataupun yang menjalani proses pemulihan dari pandemi ini bisa tetap berserah kepadamu. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mulah yang dapat nyata bertindak atas segala persoalan hidup yang kami jalani. Juga ya Tuhan, kami berdoa pada proses pembangunan gedung gereja GPIB Salum Sidoarjo, kiranya Engkau melancarkan setiap usaha kami untuk membangun tempat peribadahan kepadamu ini. Inilah kami ya Tuhan yang datang kepadamu, kiranya apa yang kami panjatkan ini bukanlah suatu tuntutan, tetapi sebagai bentuk permohonan kami kepadamu, Sang Pemilik hidup yang kekal. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.